Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberi nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul ya, Bapak, Ibu, dan kakak di sini untuk menambah cahaya ilmu kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Masya Allah, tidak terasa ternyata sudah webinar Satu Asa ini terselenggara sampai sesi keempat hari ini ya. Dan Bapak Ibu juga kakak-kakak masih setia untuk mengikuti webinar Lighting Up Ramadan di Satu Asa ini. Masya Allah. Nah, untuk menambah keberkahan hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahannya lagi, mari kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan ya oleh Kak Fajar Baskoro. Kepada Kak Fajar, dipersilahkan Kak. Pak Fajar, apakah sudah? Oh, maaf Kak. Sebentar. Mikrofonnya ya Kak. Sekarang udah bisa belum Kak? Oke. Udah kedengaran Kak Nanda ya Kak? Sudah Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khair kepada Kak Fajar yang sudah membacakan tilawahnya dan kepada Bapak Ibu dan kakak di sini yang sudah mendengarkan, semoga mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan ya dari Pak Wahyu selaku BPH Satu Asa. Kepada Pak Wahyu dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Kak Nanda. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Waalaikumsalam jelas? warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ku anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan webinar Satu Asa Lighting Up Ramadan. Kita punya tagline ya, upgrade kepedulianmu dan upgrade kebaikanmu. Ini adalah tagline-nya Ramadan Satu Asa di 1444 Hijriah. Semoga baik kepedulian ataupun kebaikan kita semua, mohon maaf, khususnya member Satu Asa dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, semakin bertambah manfaatnya di lingkungan sekitar, di keluarga, di kantor, dan seterusnya, dimanapun member Satu Asa khususnya berada. Sholawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan pada qudwah kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kepada tabiin, tabiut tabiin, dan kita sebagai umatnya insya Allah senantiasa istiqomah dari dunia hingga akhirat. Bapak, Ibu, kakak, seluruh peserta webinar Satu Asa di kesempatan malam hari ini, mohon izin sebelumnya kami menyapa pembicara pada kesempatan malam hari ini, yakni Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Semoga sehat selalu dan senantiasa dilimpahkan keberkahan di usia antum. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di tema atau materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adim di kesempatan malam hari ini adalah positif parenting di era digital. Nah, ini menjadi penting buat saya pribadi khususnya, bagaimana men-treat keluarga, dalam hal ini anak-anak mungkin ya, gitu ya, menjadikan media digital itu menjadi positif gitu. Salah satunya mungkin bagaimana device handphone, televisi, dan seterusnya agar efektif dan memiliki peran positif gitu di era digitalisasi saat ini. Karena luar biasa, nggak bisa terbendung lagi yang namanya digitalisasi, dan kita nggak bisa melarang gitu ya. Kalaupun melarang mungkin berupa timing atau ada waktunya gitu. Misal gitu, sepulang sekolah baru bisa pegang handphone either 15 atau 20 menit misalkan gitu ya, atau menjelang tidur setelah ngerjain PR, setelah mengulang kembali pelajaran-pelajarannya begitu baru bisa mendapatkan widgetnya gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin nanti bisa mendapatkan tips dan trik dari Ustadz Fauzil Adim di kesempatan yang baik ini. Dan mungkin juga ada tips atau trik kesabaran buat orang tua gitu ya menghadapi anak-anak di era digitalisasi ini, karena setelah kita membatasi di rumah, di luaran tuh nggak ada batasnya begitu Ustadz. Nah, kira-kira cerita seperti apa begitu ya? Di sekolah mungkin juga dipagarin gitu, tapi setelah pulang sekolah mereka main di lingkungan juga mungkin. Nah, itu yang perlu treatment dari kita sebagai orang tua. Nah, di kesempatan yang baik ini mudah-mudahan terjadi interaksi, terjadi komunikasi yang baik
antara peserta dengan pembicara dalam hal ini Ustadz Muhammad Fawzil Adim yang alhamdulillah sudah membersamai kita, dan ini adalah sesi kesekian kalinya kalau saya tidak salah ya di webinar Satu Asa, karena ada serangkaian acara selama Ramadan ini, dan ini adalah salah satu acara penting dan acara, saya bilang acara menarik ya buat kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti berupa ilmu dan itu bermanfaat buat kita, terus kita pahami, setelah itu kita amalkan. Karena amal tanpa ilmu maka sia-sia gitu dan tidak memiliki nilai. Demikian saja yang dapat saya sampaikan mewakili pengurus Satu Asa Peduli Bangsa. Kami ucapkan selamat menikmati indahnya kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat, khususnya buat kami pribadi dan buat seluruh peserta yang menghadiri istimewanya kajian pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami sebagai pengurus, dan kami menyampaikan permohonan maaf dari pengurus juga jika ada hal-hal yang sebelumnya mungkin di sesi-sesi webinar sebelumnya juga ada yang kurang berkenan di hati para member atau peserta webinar di kesempatan malam hari ini. Dari kami cukup, kiranya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khair Pak Wahyu yang sudah menyampaikan sambutannya ya, luar biasa. Nah, selanjutnya mungkin para peserta di sini Bapak Ibu dan Kakak-kakak sudah tidak sabar ya mendengar sharing ilmu dari Ustadz Fawzil Adim. Nah, tapi sebelumnya karena di sini saya selaku MC, jadi insya Allah ada moderator yang akan menemani Ustadz Fawzil Adim, yaitu Pak Agus Timur. Assalamualaikum Pak Agus Timur, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak Ananda. Baik Pak, dipersilakan kepada Pak Agus Timur atau Pak Amur, dipersilakan untuk memandu acara. Baik, terima kasih Kak Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Muhammad Fawzil Adim yang alhamdulillah sudah membersamai kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semuanya. Dan para pengurus Satu Asa Peduli Bangsa yang dirahmati Allah SWT, juga kepada para semua member yang hadir pada forum virtual di malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah dibersamai dengan Ustadz Muhammad Fawzil Adim untuk berbicara tentang positive parenting di era digital. Sebagaimana yang kita ketahui, era digital kali ini memang luar biasa, sudah sangat bisa masuk ke dalam setiap rumah, bahkan setiap catatan pada anak-anak kita. Ya, ketika anak memegang handphone, maka semua hal ada di sana, dari jarum sampai pesawat terbang, dari Sambo sampai Hamka juga ada di sana, dari orang yang paling jahat sampai pada orang yang paling baik ada di sana. Oleh karena itu perlu kiranya bagi orang tua untuk bisa memberikan guidance kepada anak-anak kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama dalam hal di era digital kali ini. Dan pada malam hari ini Ustadz Fawzil Adim akan banyak berbicara tentang hal itu, tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kita di saat paparan informasi itu tidak ada lagi filter yang masuk dalam relung jiwa anak-anak kita. Untuk itu kepada Ustadz Fawzil Adim, saya kira tidak perlu saya kenalkan lagi karena beliau sudah sangat viral di media yang kita dapati. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz Fawzil Adim. Tafadhal masykur Ustadz.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini, dan saya sembari mendengarkan sambutan demi sambutan tadi, pikiran saya melayang kemana-mana. Kenapa? Karena ada beberapa aspek yang sebenarnya perlu kita bicarakan. Pertama berkenaan dengan kenapa ada anak-anak yang mereka ini rentan, tapi pada saat yang sama kita menjumpai ada anak-anak dalam situasi seperti ini pun mereka memiliki posisi yang kokoh, mereka tidak mudah terpengaruh, dan mereka bahkan memiliki inisiatif-inisiatif, memiliki gagasan-gagasan yang produktif, dan itu mempengaruhi yang lainnya lagi. Ada orang-orang yang mudah terpengaruh dan ada orang-orang yang memberikan pengaruh. Nah, ini tentu saja menarik untuk menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, saya tadi juga sempat berpikir apakah saya akan lebih condong untuk membahas mengenai apa yang ditulis oleh Syekhah Nurah binti Misfir Al-Qarni, yakni dalam buku beliau yang berjudul Ta'zizur Raqabati Dzatiyah Litifl, yakni bagaimana membangun ar-raqabah adzatiyah. Ar-raqabah adzatiyah itu ialah kemampuan dan kemauan. Jadi ada kemampuan, ada kemauan. Ada orang yang mau tapi tidak mampu, ada orang yang mampu tapi tidak mau. Nah, ini kemauan dan kemampuan untuk mengawasi, untuk memilah, untuk kemudian untuk memperhatikan, menakar, menilai ini baik atau buruk, ini bermanfaat atau tidak. Dan kalau kita perhatikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 6, konteksnya memang bukan berkenaan dengan ini, melainkan konteksnya berkenaan dengan kecakapan mengelola harta. Tapi di poin itu ada kata ar-rusdu, kecendekiaan. Yang kecendekiaan ini poin pentingnya bukanlah persoalan yang semata-mata berkaitan dengan intelektualitas, gitu ya. Tetapi ar-rusdu di situ, dan ini menarik, sama halnya ketika kita menjumpai kata akal dalam Al-Quran beserta derivasinya, misalnya yaqilun atau misalnya taqilun atau yang lainnya. Ini semuanya berkenaan dengan penggunaan, pemfungsian, pengerahan kemampuan akal untuk hal-hal yang baik. Sehingga ketika dikatakan seseorang itu berakal, artinya dia mampu menggunakan akalnya itu untuk menakar, menimbang, memilih, dan pada akhirnya dia itu mengambil sikap yang tepat. Dan itu berarti dalam segala situasi ini berlaku. Ar-raqabah adzatiyah sebenarnya bukanlah konsep baru. Tetapi Nurah binti Misfir Al-Qarni membahas ini dalam sebuah buku tipisnya beliau, yang ini kita merasakan bahwa sekarang ini semakin terasa pentingnya, semakin terasa perlunya. Yakni bagaimana anak-anak itu mereka ini memiliki miqyas parameter, maqayis parameter untuk menakar, untuk menilai ini baik enggak, ini penting enggak, ini bermanfaat enggak. Kemudian mereka untuk memiliki kemampuan untuk memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Dan tadi saya sebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 6 itu berkenaan dengan ar-rusdu, artinya mereka kemudian memiliki selain kemampuan untuk menilai, juga kemudian memilih mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk ditinggalkannya, dicampakkannya. Nah, ar-raqabah adzatiyah ini hal pokoknya ialah tadi disebut ar-raqabah adalah kemampuan dari diri sendiri dan kemauan dari diri sendiri. Kita tidak mungkin mengawasi anak kita 24 jam sehari semalam. Dan ini bukan konsep baru. Karena sebenarnya agama kita ini memang mengarahkan sedari awal, semenjak awal, agar anak-anak kita itu memang memiliki kecondongan, memiliki himmah yang kuat. Dan himmah seringkali dimaknai sebagai cita-cita,
Tetapi ketika disebut himmah aliyah atau ulul himmah, himmah yang tinggi, senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mengaitkan seluruh apa yang dikerjakan itu untuk mencapai akhirat. Dan rumusan ini mohon maaf, saya masih berbicara mengenai hal-hal apa namanya semacam bagaimana menyebutnya ya, doktrin-doktrin penting yang tidak berubah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah merumuskan dari serangkaian hadis yang kemudian beliau merumuskan, waman danat himmatu waman alat himmatu wa khasat nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil. Barang siapa memiliki himmah yang tinggi dan jiwanya khusyuk, ittasafa bikulli khuluqin jamil, maka dia telah memiliki segala akhlak yang baik. Orang-orang termasuk anak-anak yang awalnya nggak baik pun ketika dua hal ini ada, ulul himmah yang tinggi dan kemudian jiwa yang khusyuk, maka dia telah memiliki segala akhlak yang baik. Ini berlaku pula di masa sekarang ini dan justru semakin terasa pentingnya. Sebaliknya, orang yang sudah sangat baik, memiliki dikenal kebaikannya, bisa terjerumus terperosok dalam keburukan jika dua hal itu ada pada dirinya, yakni dunuwul himmah yang cedek, wa man danat himmatu wa tawat nafsuhu, berhawa nafsunya melambung tinggi, ittasafa bikulli khuluqin radil. Maka segala hal yang buruk itu, akhlak yang buruk itu akan melekat kepadanya, sementara hal-hal baik itu akan berguguran. Dengan demikian maka kita perlu sekali untuk memikirkan, untuk memperhatikan apa saja yang dapat menjadikan anak-anak kita itu memiliki ar-raqabah adzatiyah, raqabah adzatiyah ini. Nah, saya ingin lanjutkan sejenak perbincangan kita sebelum nanti akan menyinggung lagi mengenai raqabah adzatiyah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama, di era apapun, di masa apapun, kapanpun anak dilahirkan, pada dasarnya setiap anak itu senang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita mengenai pentingnya kita menjadikan rumah kita itu, keluarga kita itu sebagai bi'ah, lingkungan awal yang baik. Dalam buku Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madha Nasfiha, oleh Syekh Ali bin Abdullah bin Ali Al-Qarni, menjelaskan konsekuensi dari fa'abawahu. Seluruh hadis mengenai al-fitrah berkenaan dengan anak, seluruhnya, saya mengatakan seluruhnya karena hadisnya bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi sangat banyak. Redaksi pokoknya saja ada 22, dan di tiap redaksi pokok itu ada varian-varian redaksi yang berbeda-beda. Misalnya tadi kullu mauludin yuladu al fitrah, ada yang fa'abawahu yuhawidanihi ayu majisanihi ayu nasranihi. Kemudian ada lagi yuhawidanihi au yusyarrikanihi au yukafiranihi. Dalam hadis yang lain yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nah, artinya ada berbagai macam varian-varian. Ini satu redaksi pokok. Kita tidak membahas mengenai itu, tetapi poin bahwa ternyata di sini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara konsisten adalah fa'abawahu. Ini ketika anak baru lahir. Bagaimana kalau anak sudah menyimpang? Dalam hadis yang lain kita menjumpai kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Fa'abawahu. Nah, lagi-lagi orang tua. Loh, dari mana saya dapat menyimpulkan bahwa hatta yu'riba anhu lisanuhu tadi itu berkenaan dengan penyimpangan? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah al-fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu. Dalam hadis yang lain fa idza 'abbara anhu lisanuhu, ini menunjukkan rentang usia yang berbeda. Imma syakiran, boleh jadi dia itu syakir, masih tetap lurus, masih tetap baik dan al-fitrah, wa imma kafura, boleh jadi dia itu mulai berpaling, bengkok, menyimpang. Nah,
Karena itu dari sini kita dapat kembali lagi kepada pembahasan tadi. Nah, ketika anak itu sudah mulai berubah, tetaplah kedua orang tuanya. Konsekuensinya, Syekh Ali bin Abdullah bin Ali Al-Qarni dalam Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahibun Nasfiha, konsekuensinya ialah bahwa yang paling menentukan, yang paling besar pengaruhnya untuk membaguskan, menjaga maupun mengembalikan islahil fitrah, memperbaiki fitrah anak, mengembalikan fitrah anak, itu adalah dua orang tua. Nah, konsekuensi dari kedua orang tua adalah maka lingkungan yang seharusnya memberikan pengaruh paling besar adalah lingkungan rumahnya sendiri, lingkungan keluarganya sendiri. Jadi, kalau kemudian ada lingkungan di luar, tetanggakah atau lingkungan teman-temannya dan lain-lain itu memberikan pengaruh yang lebih besar, perlu kita lihat keluarganya, perlu kita lihat lingkungan terkecilnya, lingkungan yang paling awal memberikan pengaruh pada dia, yakni keluarganya. Seperti apakah keluarganya ini merupakan al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan support terhadap kebaikan, ataukah merupakan al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik dan kondusif terhadap kebaikan, ataukah al-bi'ah al-fasidah, yakni lingkungan yang justru disitulah kerusakan itu terjadi. Nah, poin pertama yang saya sebutkan tadi, yakni bahwa pada dasarnya setiap anak sedang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua, di dalam pembicaraan mengenai anasir, unsur-unsur dari bi'ah itu, ini merupakan sesuatu yang tidak disebut mirip tanwin ya, nggak ada nunnya tadi berbunyi nun gitu ya. Maksudnya ini nggak disebut, tetapi ini ada di dalam pembicaraan, merupakan aspek penting dalam pembicaraan mengenai menjadikan keluarga sebagai bi'ah shalihah. Karena anasirnya ada 4, makan maknanya tempat, insan maknanya manusia, kemudian afkar maknanya pemikiran, dan yang keempat adalah adah, pola-pola perilaku, kebiasaan yang lahir dari afkar tadi. Nah, pada anasir pertama dan kedua, ada makan, tempat, ada insan manusia. Disebut lingkungan yang baik itu sebelum berbicara mengenai anasir yang ketiga dan keempat, maka di antara hal yang dapat menunjukkan ini rumahnya, keluarganya itu merupakan lingkungan yang baik atau tidak ialah apabila insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu berfungsi sebagai manusia. Kapan berfungsi sebagai manusia itu? Apabila interaksinya itu hangat. Nah, mohon maaf dari berbagai kasus yang ada orang tua datang ke tempat saya, ada anaknya SMP sudah karuan atau anak SMA berontak, atau ketika awal kuliah anak sudah nggak mau lagi sama orang tua, atau menentang diam-diam. Ini hampir pasti ditandai oleh interaksi yang renggang, interaksi yang kurang hangat. Mereka tiap hari pulang tetapi tidak menjumpai orang tua dan keluarga sebagai orang-orang yang interaksinya baik, melainkan hanya ada orang-orang yang tinggal di situ, bernaung di situ saja, gitu ya. Bukan sebagai rumah, bukan sebagai tempat yang memberikan ketenangan, rumah bukan sebagai tempat yang memberikan kesejukan dan keakraban. Padahal rumah itu disebut maskan, seharusnya disitulah anak itu menemukan ketenangan, menemukan kedamaian, menemukan ketentraman. Kemudian poin berikutnya, yakni interaksi itu akan menyenangkan apabila memperoleh tanggapan yang gegas dan hangat. Dan pembicaraan tadi berkenaan dengan keluarga sebagai bi'ah, sebagai lingkungan, dan kita berharap rumah kita menjadi bi'ah shalihah. Yang bi'ah shalihah itu faedahnya antara lain antar anggota keluarga saling mengingatkan indal ghaflah, ketika ada yang sedang lalai, mengoreksi, memperbaiki indal khata, ketika ada yang sedang salah, dan lain-lainnya. Saya nggak menyebutkan satu persatu. Nah,
Di antara tanda adanya interaksi yang baik itu ialah hidupnya hiwar, bincang-bincang, obrolan hangat antara orang tua dan anak, antara anak dengan dengan saudaranya. Jadi antar anggota keluarga ini ada hiwar, ada bincang-bincang. Nah, bincang-bincang yang hangat itu bukanlah dengan kita sering-sering memuji anak, tidak. Atau kakaknya, adiknya sering-sering memuji. Mari kita perhatikan, kenapa sih anak-anak itu begitu nyaman, begitu asik, begitu senang ketika bertemu dengan teman-temannya? Kenapa sih anak itu bisa betah berlama-lama di salah satu platform, padahal tidak ada pujian di dalamnya? Kenapa? Karena tanggapannya yang gegas, tanggapannya yang cepat. Saya jadi teringat ketika saya pernah mengisi kegiatan di Kalimantan Tengah. Ini dari Palangkaraya, sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 100 km. Tetapi perjalanan darat yang dilakukan itu memerlukan waktu tempuh sekitar 11 atau 12 jam. Padahal jaraknya cuma segitu. Di tempat itu sinyal susah sekali. Kirim WA itu bisa sangat lama. Sekarang kirim boleh jadi besok baru terkirim. Nah, perlu waktu yang sangat lama untuk mengirimkan satu pesan WA saja. Di saat seperti itu, meskipun teknologi gadget itu tidak ada perbedaan antara sini dengan sana, anak-anak tidak suka menggunakan gadget itu. Poinnya apa? Poinnya karena gadget itu tidak memberikan feedback di saat seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Berapa banyak anak itu yang mengambil interaksi untuk berkomunikasi dengan kita selaku orang tua, tetapi kita yang tidak memberikan umpan balik, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan kehangatan kepada mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anak itu akan cenderung merasa dekat dengan orang tua maupun keluarga apabila ada komunikasi yang hidup. Komunikasi yang hidup itu lagi-lagi di antara tandanya ialah adanya hiwar, bincang-bincang, ngobrol, hangat pembicaraan yang mengalir. Bukan hanya soal wal jawab, bukan hanya tanya jawab. Itu ya, tanya jawab. Atau orang tua ketemu anak hanya untuk memberikan instruksi-instruksi. Nah, sekedar sering ngobrol itu baik, tetapi tidak cukup untuk mengantarkan keluarga itu sebagai bi'ah sholihah. Sebagai bi'ah sholihah. Untuk menjadi bi'ah sholihah, maka pembicaraan interaksi kita dengan anak, begitu pula anak dengan saudaranya, ini haruslah mendorong untuk munculnya sesuatu yang menjadikan mereka berpikir, memikirkan hal-hal besar, memikirkan hal-hal penting, memikirkan sesuatu yang menjadikan mereka tergerak untuk berusaha mencapainya. Nah, karena kita ingat tadi, unsur yang ketiga dari lingkungan adalah afkar, pemikiran. Karena itulah obrolan itu meskipun namanya ngobrol, tetapi kita berusaha untuk menjadikan bahan obrolan itu berkenaan dengan al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali itu ialah hal-hal yang luhur, al-makarim itu ialah hal-hal yang berkenaan dengan kemuliaan-kemuliaan. Dan menjauhkan diri dari saf-saf. Apa saf-saf itu? Saf-saf itu memiliki dua makna. Yang pertama, saf-saf itu ialah, mari kita ingat dulu, saf-saf itu asalnya apa? Saf-saf itu pada asalnya ialah merujuk kepada kalau orang ngayak tepung, ini kan ada penampungnya. Tapi ada sebagian di antara tepung yang diayak itu keluar dari tempat penampungan, jatuh misalnya di keset, di lantai, dan lain-lain. Kecil, tipis sekali. Kita pungut nggak yang keluar dari tempat penampungan tadi? Tidak. Ini hal-hal yang receh, remeh, sepele. Nah, ini disebut sebagai saf-saf. Nah, atau yang kedua, saf-saf itu ini belum membahas makna saf-saf ya. Orang berjalan melewati satu tempat, maka akan ada debu yang nempel di kakinya atau di sepatunya atau di sandalnya. Nah, debu yang nempel itulah yang disebut sebagai saf-saf. Dari sini maka kita dapat memahami misalnya dalam satu hadis,
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan. Wa yuhibbu dan mencintai ma'alil akhlaq, akhlak yang luhur. Wa yakrahu safsafaha dan membenci safsaf. Dalam hadis yang lain, ini hanyalah sebagian dari antara sangat banyak hadis berkenaan dengan hal ini, dengan awalnya berbeda-beda. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla karim yuhibbul kurama wa yuhibbu ma'alil umur. Tadi ma'alil akhlak, ini ma'alil umur. Wa yakrahu safsafaha. Dan Allah itu benci safsaf. Nah, Inna Allah Azza wa Jalla karim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha mulia. Inna Allah Azza wa Jalla karim yuhibbul kurama, dan mencintai orang-orang mulia. Wa yuhibbu dan mencintai ma'al umur, urusan-urusan yang luhur. Wa yakrahu safsafaha dan membenci safsaf. Jadi obrolan itu kita membicarakan orang, tapi yang kita bicarakan kebaikannya, fokusnya pada kebaikannya, dan kemudian bagaimana agar kita nanti suatu saat bisa melakukan kebaikan itu. Bukan, mohon maaf, misalnya, wah, coba tadi saya di sana, ini ada orang lagi bagi-bagi hadiah, lagi bagi-bagi misalnya donasi. Coba tadi di sana kita dapat. Ini berarti ini bukan membicarakan mengenai bukan membicarakan mengenai al-ma'ali wal makarim, walaupun yang dibicarakan adalah orang yang berderma, gitu ya. Nah, saf-saf, jadi saf-saf itu yang pertama maknanya urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Yang ini kalau semakin sering dibicarakan akan menurunkan himmah, melihat orang dermawan bukan ingin meniru kedermawanannya, tetapi lebih bersibuk coba kita dapat. Dan yang kedua, saf-saf itu maknanya ialah orang yang mengesankan seolah-olah, gitu ya, senang kalau dianggap begini, padahal itu bukan seperti itu keadaannya. Nah, di antara hal-hal yang dapat meluruskan anak itu ialah, ataupun untuk keluarga secara lebih menyeluruh, ialah hidupnya hiwar mengenai al-ma'ali wal makarim. Kalau ini hidup, anak itu senang kumpul. Sehingga keluarga itu memberikan pengaruh yang lebih besar, karena keluarga merupakan lingkungan awal yang paling kokoh. Dan dengan demikian ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar akan cepat ternetralisir atau bahkan sebaliknya. Bukan hanya ternetralisir, melainkan nanti akan terjadi perubahan dikarenakan kita ya atau anak-anak kita yang justru menjadi agen perubahan. Nah, untuk itu kita harus bekalkan juga yang kedua. Artinya tadi ini pembicaraannya mengenai al-ma'ali wal makarim sekaligus menjadi saf-saf. Nah, yang kedua ini adalah di dalam obrolan, di dalam pembicaraan itu, kita sebagai orang tua harus sengaja mengambil peran untuk mengarahkan orientasi hidup anak, kemudian tujuan hidup anak itu kita arahkan. Ya. Dan kalau kita mengingat berkenaan dengan 4 jenis remaja, anak itu meskipun orang tuanya baik, belum tentu ketika remaja baik-baik saja. Ada 4 kemungkinan. Pertama, mereka tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Dalam istilah psikologi disebut sebagai remaja dengan identity foreclosure, yakni identitas dirinya telah mendahului. Dia telah memiliki arah yang kokoh. Kemudian yang kedua, ada remaja dengan identitas diri yang disebut sebagai identity achievement. Dia mengalami krisis tapi tidak berlama-lama. Dia segera pulih dan dia bukan di bawah pengaruh termasuk yang macam-macam tadi itu, gadget dan lain-lain. Artinya itu dimungkinkan hingga zaman ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah remaja yang mengalami krisis identity moratorium. Seharusnya yang paling banyak adalah remaja yang nggak perlu mengalami krisis, mereka telah memiliki arah semenjak awal yang sangat kokoh. Kemudian yang keempat adalah remaja dengan identitas diri mengambang, identity diffusion. Empat jenis remaja ini erat kaitannya dengan bagaimana mereka dibesarkan,
di keluarga semacam apa mereka dibesarkan, interaksinya bagaimana antara anak itu dengan orang tua dan keluarganya. Nah, di antara faktor penting yang menjadikan remaja tidak perlu mengalami krisis dan memang tidak mengalami krisis dari sebelum remaja menginjak usia remaja, usia 20-an, 30-an, 40-an, hingga mereka tua tidak perlu mengalami krisis, itu ialah karena mereka ini semenjak jauh sebelum masuk usia remaja, orang tuanya telah mengarahkan orientasi hidup anak, tujuan hidup anak, sikap hidup anak. Nah, di antara pegangan penting dalam urusan ini ialah dalam Quran surat Luqman. Dalam Quran surat Luqman itu kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat istimewa. Luqman berkata, "Ya bunai, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf." Jadi pendidikan kita itu arahnya bukan hanya bagaimana anak itu tidak terpengaruh, bukan hanya bagaimana agar anak itu menjalankan perintah, dia menjalankan sholat, tetapi lebih dari itu ialah berbekal dari ketaatan kita mengarahkan agar anak kita mengambil peran aktif, mengambil posisi proaktif untuk mempengaruhi temannya kepada kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf, yakni kita dorongkan anak itu untuk menjadi pengimbas kebaikan, mengajak temannya pada kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan menjadi orang yang mencegah teman-temannya dari kemungkaran, termasuk dari kesia-siaan. Wasbir 'ala ma asabak, dan kita siapkan anak itu untuk mampu bersabar terhadap tantangan-tantangan. Nah, jadi dalam hal ini bukan jangan terpengaruh, nak, bukan jangan sia-siakan hidupmu, nak, tetapi lebih kepada bagaimana mereka memberikan kontribusi dan siap ketika tidak diterima ataukah bahkan ketika dicela oleh teman-temannya. Ketika dia telah memiliki arah yang sangat kokoh, maka dia memberi pengaruh. Nah, kita teruskan kembali perbincangan kita berkenaan dengan kebutuhan dasar itu. Komunikasi yang hidup muncul dari tanggapan yang gegas, hangat, dan umpan balik yang memadai. Berkenaan dengan umpan balik ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Remaja, ini kalau remaja, karena tadi saya belum memastikan ya, ini yang dimaksud dengan parenting ini kepada anak yang masih balita ataukah anak di bawah 10 tahun ataukah termasuk remaja. Nah, saya ini tadi memberikan beberapa hal contoh berkenaan dengan remaja. Nah, umpan balik itu sangat terkait dengan anaknya seperti apa. Kalau dia itu tidak mengalami krisis, remajanya baik-baik saja, produktif, maka umpan baliknya itu lebih ditekankan kepada pilihan kegiatan dan kinerjanya. Bukan pada dirinya, bukan dengan memuji-muji dirinya. Karena itu jangan kaget kalau misalnya ada orang tua memuji anaknya, tetapi anaknya justru tidak berkenan. Kenapa? Karena yang lebih diperlukan adalah umpan balik terhadap apa yang dilakukannya. Dan kalau kita perhatikan anak kita dengan teman-temannya, kenapa teman-teman memberi pengaruh? Karena teman itu banyak yang memberikan umpan balik, memberikan tanggapan kepada secara tepat dengan anak kita itu, dan bukan karena banyak memuji. Anak lebih antusias terhadap umpan balik yang memadai daripada pujian yang datar maupun pujian yang tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya lagi, prinsip berikutnya, saat remaja pun anak akan senang berinteraksi dengan orang tua dan keluarga jika komunikasi di antara mereka hangat dan bergas. Tetapi jika tidak ada, jangankan remaja, anak usia TK pun sudah lebih nyaman dengan teman dibandingkan dengan orang tua. Atau teman tidak mungkin dijangkau, seketika gadget yang lebih memberikan pengaruh besar. Jika hal-hal ini ada, maka ini hidup, maka akan lebih memudahkan ketika misalnya orang tua memberikan batasan. Tetapi yang saya ingin tekankan sebenarnya bukanlah pada batasan,
Batasan itu tidak bermakna kalau tidak kita siapkan. Kapan kita mulai menyiapkan anak berkenaan dengan gadget itu? Kira-kira umur 5 tahun. Tetapi bukan langsung pegang gadgetnya, melainkan memberikan arah kepada mereka bahwa ini merupakan benda yang bisa bernilai produktivitas, tetapi bisa juga sebaliknya. Saya tidak membahasnya karena saya lebih ingin fokus kepada apa yang dapat menjadikan pesan kita, arahan kita itu lebih mudah mengena, lebih mudah mereka berpengaruh pada diri mereka, dan bukan karena teknik-teknik komunikasinya. Jadi ini yang dari tadi saya tekankan, itu sebenarnya kaitannya dengan itu. Hari ini banyak orang tua yang pusing, sehingga pertanyaannya adalah kata-kata seperti apa, bagaimana cara berbicara, itu menandakan bahwa komunikasi yang ada di keluarga itu tidak hidup. Kalau komunikasinya itu betul-betul hidup dan bermakna, maka kita akan dapat menyampaikan pesan dengan lebih sederhana, dengan lebih mudah. Sebelum saya sebutkan beberapa aspek tadi itu, dari sini saya ingin kembali mengajak untuk menengok ta'zizul raqabati dzatiyah litifl. Bagaimana membangun ar-raqabah adzatiyah pada anak-anak. Yakni kita itu sebelum membangun, menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu bisa iradah ilal khair, kehendak berkebaikan, kemudian bisa hirs ala manfaat, bisa berkenaan dengan bagaimana anak itu peduli dengan keselamatan akhirat teman-temannya, dan lain-lain. Semuanya itu merupakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu anak peduli dengan tetangga, dengan orang tua. Kebaikan-kebaikan itu dapat ditumbuhkan, akan lebih mudah ditumbuhkan. Anak tidak membandingkan dengan anak yang lain. Kok aku disuruh begini, temanku tidak. Manakala kita itu mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Kemudian barulah menumbuhkan, membangkitkan kebaikan-kebaikan pada diri mereka, dan termasuk sifat al-ijabiyah, sifat-sifat bawaan pada diri mereka. Nah, terakhir karena waktu yang sangat terbatas ya. Nah, ada 6 aspek literasi tadi kan berkenaan dengan digitalisasi. Setelah saya menyampaikan beberapa hal penting, nah berikutnya adalah ada 6 aspek yang berkenaan dengan literasi digital. Yang ini kita perlu siapkan pada diri mereka, yakni berkenaan dengan tanggung jawab digital, dan ini kita kenalkan semenjak usia paling awal, ya, semenjak usia paling awal. Jadi bukan soal berapa lama mereka. Apakah ini nggak perlu dibatasi? Sangat perlu. Di rumah saya, anak-anak itu baru boleh punya gadget kalau mereka sudah lulus SMA. Dengan catatan membelikan gadget bukan kewajiban orang tua. Kemudian yang kedua adalah produktivitas digital. Kira-kira kalau pegang ini, kemanfaatan apa yang bisa dihasilkan? Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan literasi berkaitan dengan informasi digital. Kemudian yang keempat itu ialah bagaimana dengan adanya gadget itu mereka bisa melakukan sesuatu bersama-sama dengan orang lain, bersama dengan temannya, atau bersama dengan saudaranya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana anak itu bisa memiliki kreativitas, dan yang keenam, ini hal yang lebih penting lagi, bagaimana anak bisa belajar. Dalam hal ini hendaklah kita tidak tergesa-gesa menganggap anak itu telah melakukan pencapaian yang sangat tinggi hanya karena anak mengenal sebutan-sebutan yang kita tidak mengenalnya, mengenal istilah-istilah asing lebih awal yang kita tidak mengenalnya. Karena apa yang kita rasakan asing bagi diri kita di waktu kecil sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi mereka
ketika mereka sering mendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini tidak betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi mudah-mudahan dengan titik tekan kepada basis keluarga tadi memberikan faedah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Fauzil Adim, luar biasa yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya, terutama bagi ayah, bunda, bapak, dan ibu semuanya yang tentu memiliki putra dan putri di rumah. Banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adim tadi sangat banyak, dan kemudian berdasarkan pada data-data yang otentik, dan yang terpenting adalah bagaimana kehangatan di keluarga itu, terutama dalam pembentukan bi'ah salihah itu harus minimal ada 3. Ya, tadi disebutkan ada bagaimana orang tua bisa merespon cepat terhadap apa yang dialami oleh anak, kemudian komunikasi yang hangat, dan juga yang ketiga, tema pembicaraan yang dibangun dalam keluarga adalah tema-tema yang membuat anak tergerak untuk menggapai sesuatu yang diinginkan atau cita-citakan, dan juga mengarahkan orientasi hidup anak. Ini luar biasa bagi para ayah bunda semua yang ada di sini. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum Zoom ini untuk bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, dan mempertajam apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adim tersebut. Dan boleh raise hand ataupun ditulis di chat room yang ada di sini. Mungkin sebagai trigger Ustadz Fauzil, jadi tadi Ustadz tadi menyampaikan bahwa handphone itu sebaiknya atau teknologi digital itu mulai dikenalkan kepada anak di usia 5 tahun tadi ya, kalau tidak salah. Di usia 5 tahun, tetapi kepemilikan gadget itu disarankan di usia SMA ya. Kalau usia SMA, lulus SMA di keluarga kami itu. Lulus SMA Ustaz? Iya. Masya Allah. Jadi bukan kelas 1 SMA ya. Sementara kalau kita dengar yang sangat viral juga, Bill Gates itu hanya memberikan gadget kepada anaknya di usia 14 tahun. Nah, kira-kira kenapa anak itu baru bisa memiliki gadget itu setelah lulus SMA? Padahal kita tahu anak sekolah sekarang ini sangat membutuhkan gadget dalam sekolah mereka. Banyak tugas dari gurunya dan seterusnya. Silakan. Ya, ini persoalan juga. Ketika kemarin terjadi pandemi, terasa sekali bahwa banyak dari sekolah-sekolah maupun orang tua itu yang gagap karena ketika menjalankan sesuatu tidak mendasarkan pada konsep yang jelas. Gadget ini tidak didesain untuk belajar. Perlu kita bedakan antara digital dengan namanya HP. Sebenarnya gadget bukan hanya HP. Ya. Ada PC itu didesain untuk kerja-kerja serius. Dan PC itu tidak selalu lebih mahal dibanding HP. Apalagi kalau kita mau beli PC bekas yang itu speknya juga sangat baik, atau PC baru tapi lama. Maksudnya sebenarnya bukan bekas tapi barang lama yang nggak laku itu, nah itu sebenarnya sangat banyak. Pada saat terjadi pandemi kemarin sangat banyak orang tua dan bahkan kemudian sekolah yang menekankan pada kepemilikan benda kecil ini, padahal ini kalau untuk belajar juga tidak nyaman untuk memeriksa, mengecek naskah dan untuk mengecek misalnya teks-teks dan lain-lain gitu ya, untuk melihat detail-detail. Harusnya yang kita sediakan itu adalah PC. Sekali lagi PC itu bisa lebih murah. HP itu bisa harganya 2 kali lipat PC gitu ya, atau bahkan bisa lebih. Kalau itu tidak ada, baru laptop. Kalau itu tidak ada, barulah kemudian tablet. Jadi paling awal yang perlu didahulukan itu adalah bukan yang semacam ini ya, melainkan bagaimana kita bisa menghadirkan yang by design rancangannya memang untuk kerja-kerja serius. Kalau anak itu misalnya memegang laptop, eksplorasinya lebih mudah kepada hal-hal produktif. Apalagi kalau kemudian PC nggak bisa dibawa tiduran ya, nggak bisa kemudian dia bawa itu. Nah, jadi by design memang sudah berbeda. Sementara
katakanlah semacam TikTok dan yang lain-lain itu, ini lebih banyak tersedia di benda yang kecil semacam ini. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan ketika lulus SMA, dengan catatan bahwa membelikan HP itu bukan kewajiban orang tua. Dan ini saya sampaikan betul kepada mereka. Ini akan bermakna kalau anak melihat selama ini orang tuanya kalau bilang A itu A, konsisten, konsekuen. Tapi kalau kemudian orang tuanya bilang A, anaknya ngerengek sedikit, kemudian sudah lulu, temanku punya kok aku enggak, dia sudah kemudian tidak mau untuk meluangkan waktu agar bisa menyelami pikiran anak, meluruskan bengkok dan pikiran anak itu, maka anak akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan, segala sesuatu yang kita sampaikan masih ada ruang untuk nego. Kita bukan mau menjadi orang tua yang kaku, tapi ada hal-hal yang sifatnya mandatori, hal-hal yang sifatnya prinsip. Ini memang kita memang kita bikin garis yang sangat tegas. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bukan usia berapa anak boleh pegang. Anak SMA dikasih, kalau nggak siap, nggak ada faedahnya juga. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 6, ini bukan gadget sekali lagi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 6, kalau anak-anak itu sudah balik, itu pun belum cukup, lalu sudah layak untuk berkahwin, sudah layak untuk menikah, itu masih perlu kita uji. Apakah anak sudah memiliki sifat ar-rusdu, sudah memiliki kecendikiaan ar-rusdu, yakni mampu menakar, mampu menimbang tindakannya, kemudian pengeluarannya, segala hal yang dia kerjakan untuk kemaslahatan akhiratnya, untuk kebaikan akhiratnya. Jadi dia menimbang, ini membawa kebaikan nggak untuk akhiratnya, membawa kebaikan nggak untuk dunianya atau tidak. Jika ini sudah, barulah harta anak yatim, itu konteksnya anak yatim, boleh kita serahkan. Thus, dari sini kita mendapatkan satu kaidah bahwa ini tidak boleh tiba-tiba. Menguji itu berarti sudah disiapkan sebelumnya. Sama seperti kita anak-anak di sekolah itu diuji setelah diberikan pembekalan sebelumnya. Dengan demikian berarti sebelum usia itu sudah kita siapkan. Nah, selama ini banyak yang berbincang mengenai kapan usia berapa anak itu boleh diberi, tetapi tidak disiapkan. Kalau nggak disiapkan, mau anak sudah kuliah, tetap saja tidak ada bedanya. Sehingga begitu anak pegang HP teman, begitu anak itu bermain ke rumah keluarga yang lain, dia nggak punya, lihat sepupunya punya, bisa kalap dia. Lebih kalap dibanding sepupunya itu. Lebih kalap dibanding teman-temannya itu. Dari situlah maka penting bagi kita untuk memperhatikan apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, tadi kok usia 5 tahun, usia 5 tahun tuh ngapain saja ya? Di usia 5 tahun itu, 5-7 tahun, kita mulai mengenalkan manfaat. Nah, ini juga menarik ini. Maksudnya menarik itu bagaimana? Kadang-kadang ada di antara kita yang mengatakan, ini benda yang sangat berbahaya. Ini benda yang nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, kenapa bapaknya punya? Kenapa ibunya punya? Ungkapan itu sekaligus mengajarkan pada anak, kalau gitu nggak apa-apa dong, hidup saya dipenuhi oleh hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi dalam hal ini kita perlu mengajarkan, kita perlu mengenalkan kepada anak manfaat dari gadget itu. Kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Kita bimbing mereka mengenai apa yang dapat kita ambil dari situ. Bagaimana cara pelajaran, sekaligus menunjukkan pada mereka bahwa Google tidak maha tahu. Ya, nah ini diantaranya. Kemudian kita juga bukan hanya kita sampaikan, bukan hanya kita katakan, tetapi anak kita tunjukkan bahwa gadget ini bisa menjadi sarana penunjang memperoleh pengetahuan, tetapi bukan sumber ilmu, bukan sumber pengetahuan.
Google itu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Google itu bukan guru yang baik. Dan alhamdulillah ada beberapa pengalaman ketika saya pakai Google Map misalnya, ternyata arahnya keliru atau yang lain-lainnya. Ini semua perlu dibekalkan pada anak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana proses untuk memperoleh ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan an-nasu salasah, manusia itu ada 3 macam. Alim rabbani, muta'allim ala sabili najah. Kemudian yang ketiga wahamaj, ra'a'u adba'u kulli naik, dan orang awam yang mengikuti setiap yang berteriak. Nah, maka kaidah ini juga kita sampaikan sehingga dengan demikian anak bisa melihat bahwa kalau ingin berilmu bukanlah banyak-banyak searching semata-mata di Google. Nah, tapi poin pentingnya ialah kita kita siapkan anak itu, kita beri pengalaman, oh iya ternyata benda ini ada manfaatnya. Kemudian ini cuma sekedar contoh saja ya, kok dari usia 5 tahun anak belum punya HP, anak belum pegang HP, meskipun sudah mulai kita tunjukkan, tetapi anak jadi tahu. Jadi kita tunjukkan bersama-sama dengan anak tentang yang dengan itu kita menekankan pentingnya ilmu. Nah, hanya saja karena ini bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak terduga, maka kita perlu memproteksi HP ini. YouTube-nya, kemudian aplikasinya, kemudian juga kita perhatikan karena apa yang muncul ini sangat dipengaruhi oleh jejak digital kita ya, berkenaan dengan jejak digitalnya, kemudian berkenaan dengan reputasi online kita. Itu mempengaruhi apa yang dimunculkan, apa yang ditawarkan. Nah, tetapi ini bukanlah pembicaraan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa berbincang apakah itu melalui forum daring seperti ini ataukah yang lain. Nah, itu sekedar ilustrasi saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Fauzil Adim, luar biasa. Ada satu yang sangat menarik buat saya dan saya kira juga buat para pemirsa ada di sini, bahwa Google bukanlah maha tahu. Google tidak maha tahu. Ini luar biasa. Jazakallah Ustaz. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan di chat room dari Kak Tia. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi interaksi dan komunikasi kita sebagai orang tua tentang beberapa perbedaan terkait pola pengasuhan kepada anak dengan kondisi masih tinggal bersama orang tua atau mertua, terutama sikap kita sebagai anak terhadap orang tua untuk mengajak berkomunikasi secara santun. Case-nya orang tua atau nenek kakeknya terbiasa berbicara ceplas-ceplos. Terima kasih Ustaz atas kesempatan belajarnya. Silakan Ustaz. Ya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Masih bisa tinggal dengan orang tua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan barokah, mendapatkan ganjaran yang besar dari birrul walidain itu. Dan kemudian yang kedua, mendidik anak itu memang tugas kita sebagai orang tua, bukan tugasnya kakek maupun nenek, ya. Nah, karena itulah mengokohkan kedudukan kita, mengokohkan peran kita, menguatkan ikatan emosi antara anak dengan kita, ini menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak itu memiliki 2 hal pada diri kita, yakni thiqah wal hurmat. Thiqah atau trust, kepercayaan yang bulat dan utuh itu bukanlah sesuatu yang perlu kita tanamkan, melainkan kita jaga. Tidak ada anak yang lahir dalam keadaan curiga kepada kita. Menjaganya bagaimana? Dengan yaqulu qawlan sadida, berbicara dengan perkataan yang benar. Yaqulu qawlan sadida itu maknanya bagaimana? Ada beberapa aspek di dalamnya. Pertama, straight to the point kalau bicara dengan anak, langsung pada pokok masalah, tidak muter-muter.
Kemudian yang kedua jujur, yang ketiga tidak mengandung kebohongan, yang keempat tidak menutup-nutupi kebenaran, yang kelima mau mengakui kesalahan. Ini berkenaan dengan aspek-aspek dari berbicara dengan perkataan yang benar. Yaqulu qawlan sadida. Nah, kemudian yang satu tadi berkenaan dengan hormat. Para ulama mengatakan al-hurmat khair minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Kalau anak itu taat kepada orang tua semata-mata karena tidak berani pada orang tua, karena ada di depan orang tua, maka begitu orang tua lengah, baik ada neneknya atau tidak, anak akan terlepas dari kebaikan. Tapi kalau anak itu memiliki sikap hormat kepada kita, betul-betul respect kepada kita nggak ada, kita tidur, kita sedang tidak ada di rumah, maka kebaikan-kebaikan itu tetap dijaga oleh anak, termasuk ketika anak ketemu gadget dan lain-lain, kebaikan itu akan tetap ada. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pada saat yang sama kita perlu menunjukkan wajibnya kita, karena kita ini juga memiliki kewajiban, yang kewajiban dari kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, amanah agama ini untuk mendidikkan kepada anak kita agar nantinya mereka itu juga berbakti kepada kita. Kita mendidik anak itu untuk berbakti kepada kita bukan karena ingin balas jasa, tidak. Melainkan untuk menyelamatkan dia. Tidak ada perkara yang lebih besar sesudah tauhid kecuali birrul walidain. Dan tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kecuali dosa uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Dengan demikian maka tidak mungkin dua hal yang sama-sama benar, yang sama-sama baik itu saling bertentangan. Tidak mungkin mendidik anak itu yang merupakan kewajiban, apalagi tadi dibacakan qu anfusakum wa ahlikum nara, itu bertentangan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan juga, yakni birrul walidain. Nah, tadi hal menarik juga untuk berbicara mengenai qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Nah, dari kalau tadi anak memiliki fiqh wal hormat, kemudian komunikasinya hangat, maka kita dapat menyampaikan kepada mereka mengenai prinsip-prinsip itu. Jangankan orang tua kita itu masih seiman dengan kita. Sedangkan orang tua yang tidak beriman, bahkan bukan sekedar tidak beriman, orang tua itu musyrik, memaksakan anaknya untuk melakukan kesyirikan. Sementara dia tahu bahwa syirik itu merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kepada mereka Allah Subhanahu wa taala suruhkan kepada kita wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dengan catatan untuk perintah-perintahnya yang bertentangan dengan Islam, kita tidak boleh mentaatinya. Wala tuti'huma. Dengan demikian maka, andai kata orang tua semacam itu tinggal bersama dengan anaknya, anaknya masih dimungkinkan untuk mendidik anaknya, menyiapkan anaknya menjadi generasi yang beriman. Karena itu ada garis demarkasi di sini. Nah, kalau anak itu melihat bahwa kita itu sebagai orang tua memiliki menegakkan birrul walidain, ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi anak untuk nantinya berbakti kepada kita. Dalam hal ini, di antara hal yang perlu kita perhatikan agar semuanya baik-baik saja itu ialah dengan memperhatikan apa saja yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal komunikasi kita kepada anak menggunakan qaulan sadida, yaqulu qaulan sadida. Dan menarik berkenaan dengan qaulan sadida ini, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ini memang ayatnya berkenaan dengan waris. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Tapi jawaban berikutnya adalah falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan ini menarik sekali. Sebenarnya tanpa ada perintah yaqulu qaulan sadida, sudah dengan sendirinya termasuk dalam perintah takwa tadi. Akan tetapi ketika disendirikan menunjukkan betapa pentingnya yaqulu qaulan sadida. Dan ini mengingatkan pada kita surat yang lain,
perintah untuk bertakwa dan berbicara dengan perkataan yang benar. Allah Ta'ala janjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Nah, kalau ini saya jadi ngerasa ini harus dipegangin nih, karena rupanya orang tua saya kasih nama Fauzil Azim ya. Nah, terus berikutnya lagi adalah tadi kita kepada anak itu berbicara dengan qaulan sadidah. Anak lihat jelas. Kita berbicara dengan qaulan sadidah. Bukan berarti kita kasar, bukan berarti kita keras. Walaupun keras itu berbeda dengan kasar. Dan ini mengingatkan kita kembali, tadi Qari membacakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa maknanya wa ahlikum nara? Wa ahlikum nara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan sebagaimana yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, maknanya ialah adibuhum wa allimuhum. Didikkanlah adab kepada mereka dan didikkanlah ilmu kepada mereka. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa untuk bisa adibuhum, untuk bisa mendidikkan adab kepada mereka, hal awalnya ialah akrim waladak. Muliakanlah anakmu, akrim waladak. Setelah itu baru wa ahsin adabahu, dan baguskanlah adabnya. Kaitannya dengan ini tadi apa? Kalau anak itu merasa kita muliakan, maka anak itu akan memiliki hormat kepada kita. Dari memuliakan itu antara lain kita menegakkan akhlakul karim dalam bergaul dengan anak, kemudian kita berbicara dengan lain, menjauhi fadlan dan ghadidul qalbi pada saat berinteraksi dengan anak. Sehingga efek berikutnya itu ialah ketika anak itu memiliki thiqah wal hurmat yang sangat kokoh, maka orang tuanya lah yang didengar lebih dahulu, dan anak akan justru semakin respek kepada orang tua, karena orang tua tetap menunjukkan sikap yang memuliakan. Nah, kemudian penyeimbangnya, bukan penyeimbang, karena ketika berinteraksi dengan orang tua, kita mendapati tadi di dalam Al-Quran, wajibnya kita kepada kedua orang tua ialah berbicara dengan qaulan karimah, perkataan yang memuliakan. Nah, ini mungkin hanya menyebut beberapa poin saja itu ya. Jadi sederhananya kalau kita ini berusaha untuk mendudukkan perkaranya itu masing-masing, maka jangankan orang tua itu ceplos-ceplos. Bahkan seandainya orang tua itu musyrik, memaksakan melakukan kesyirikan yang itu merupakan dosa besar, jika ini dijalankan kepada orang tua qaulan karimah, suami istri dengan qaulan ma'rufah, kepada anak dengan menggunakan qaulan sadidah, insya Allah justru disitulah kebaikan itu akan bertambah-tambah, kebaikan itu akan sangat besar. Anak belajar berbakti kepada kita sebagai orang tuanya dari bagaimana kita bersikap. Allah a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Jadi ada qaulan karima, qaulan ma'rufa, dan qaulan sadida. Sebetulnya ini sudah habis waktunya, tapi ini pertanyaan masih banyak banget. Mungkin satu tambahan pertanyaan, Ustaz, mungkin bisa dijawab dengan singkat tentang handphone, Ustaz. Jadi handphone itu kan gimana caranya mengatasi sampai anak kecanduan game online, dan kira-kira ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan, Ustaz ya. Bagaimana caranya supaya bisa memastikan anak itu memakai handphonenya itu untuk keperluan yang tepat gitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya. Ini yang sulit jawabnya. Saya gini, ada beberapa kasus yang dibawa ke tempat saya ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih, itu ada anak SMA kelas 3 atau ada lagi anak yang belum SMA kelas 1 kalau nggak salah itu sudah melakukan penipuan atas nama kepada rekanan bisnis orang tuanya, bapaknya, itu melakukan penipuan sebesar 480 juta.
saat ini aja besar, apalagi kira-kira 12 tahun, anggaplah hampir 10 tahun yang lalu. Itu tentu saja jumlahnya besar. Kenapa? Karena game online. Rupanya game online pada tingkatan tertentu itu sudah pakai uang untuk misalnya membeli pemain, kalau itu gamenya berupa bola dan lain-lainnya. Nah, ini hanyalah prolog. Ada berbagai kasus, ada anak yang lari dari ma'had, tinggal beberapa ayat lagi dia sudah selesaikan 30 juz, bukan tinggal beberapa juz ya, tinggal beberapa ayat lagi sudah selesai 30 juz, tetapi anak itu kemudian kabur dari ma'had dan rupanya dicari-cari gak ketemu, rupanya dia itu dia itu ada di game online di sebuah warnet. Nah, secara sederhana ada berbagai hal yang sangat berpengaruh, Sehingga ketika ditanya bagaimana ketika anak melakukan dalam game, ini yang perlu digali lebih lanjut, pola interaksinya seperti apa, gitu ya, karena ini merupakan kasus penanganannya pun bisa berbeda-beda. Hanya saja secara umum yang memudahkan anak itu untuk terpengaruh sedemikian jauh ialah manakala ikatan emosi antara anak dengan keluarganya, yakni anak dengan anak maupun anak dengan orang tua itu kurang, itu lemah ya. Nah, ini yang paling banyak. Selain bahwa umumnya yang paling mudah terpengaruh, paling mudah untuk mengalami kecanduan game online justru yang anak-anak yang cerdas. Kok bisa? Karena game online itu makin tinggi levelnya, justru memerlukan kemampuan yang semakin tinggi. Nah, jadi dalam hal ini saya tidak bisa menjawab secara presisi mengenai pertanyaan tersebut, karena dari pengalaman saya, dari orang-orang yang konsultasi, ini beda, walaupun tampaknya sama-sama kasusnya kecanduan game online, tapi bisa berbeda-beda konfigurasi kasusnya. Gitu. Ada enabling factor-nya itu apa? Faktor yang menjadikan ini bisa kayak gitu apa? Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz Fauzil Adim sudah memberikan pencerahan, banyak ilmunya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik kaitannya dengan tentang bijak menggunakan gadget buat anak-anak ya. Jadi setelah ini mudah-mudahan para member, para hadirin yang ada di virtual malam hari ini bisa melakukan tindakan yang tepat bagaimana memberikan gadget, mengawasi anak-anak dengan gadgetnya sehingga kita tidak salah langkah, tidak menyesal di kemudian hari. Dan sekali lagi kita sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Fauzil Adim. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin kita akan berfoto sebentar Ustaz, mohon izin. Ya. Silakan untuk semua yang hadir di sini bisa mengaktifkan videonya. Kita akan berfoto bersama dengan Ustaz Fauzil Adim. Silakan, Kak guys. Diaktifkan kameranya semuanya mungkin. Sudahkah? Kak guys, sudah? Ya, baru satu halaman, mungkin yang lain bisa dibuka. Ada 2 halaman lagi. Ya, silakan yang lain dibuka kameranya. Ya, satu lagi. Ya, oke. Sudah. Baik, terima kasih Kak Kais dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT. Demikian acara kita pada malam hari ini tentang positive parenting di era digital bersama Ustaz Muhammad Fauzil Adim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang baik buat anak-anak kita semuanya. Dan mungkin dari Ustaz
Fauzil Adim ada closing statement, Ustaz? Betul? Tidak ada closing statement secara khusus. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tantangan mendidik anak di segala zaman sebenarnya tidak berubah. Yang berubah hanya bentuknya. Karena itu pegangan kita terhadap hal yang awal itu yang perlu kita kokohkan. Apa yang membaguskan orang-orang kemudian adalah apa yang membaguskan generasi awal dari umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair sekali lagi Ustaz Fauzil Adim, dan demikian acara kita pada malam hari ini. Dan saya Agusti Moroko, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Kepada Allah kita semuanya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.